Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya kira yang pertama mari kita menjadikan puja dan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai kini kita masih diberi kesempatan insya-Allah untuk mengarungi atau menikmati bulan suci Ramadan. Kemudian agar supaya kita bisa memaksimalkan atau menjadikan bulan puasa tahun ini adalah the best Ramadan, maka kita harus mulai pertama dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan niat kita. Karena banyak orang memperhatikan ritual salat tarawih dan sebagainya, tapi lupa bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dimulai dengan hati. Jadi kita harus mulai dengan membersihkan hati, dengan niat yang ikhlas. Karena kalau kita baca hadis-hadisnya itu ada hubungan dimulai dengan keikhlasan itu. Misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan. Iman artinya dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat wahtisaban artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ihtisaban dikata-kata muhasabah. Selama kita puasa kita bermuhasabah, merenungkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Maka ghufira Allah, diampuni apa saja. Subhanahu wa ta'ala, apa saja. Lain dari semua dosa-dosanya. Kemudian juga man qoma Ramadan. Ini hubungan dengan salat tarawih. Barang siapa yang mendirikan salat di malam harinya. Ya. Imanan, dasarnya juga iman. Artinya keikhlasan. Wahtisaban, mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu maka insya Allah kalau di sini mulai puasa hari Sabtu, ya. Nah, ketika kita melihat bulan bahwa besok puasa itu disunatkan untuk membacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu doa Allahumma ahilhu alaina bil imani atau bil amni wal iman was salamati wal islam. Allahumma wa Allah, datangkanlah, hadirkanlah Ramadan kepada kami. Kami artinya keluarga dan sebagainya. Datangkan kepada kami Ramadan bil amni, dalam keadaan aman. Karena tidak semua orang ketika Ramadan datang dalam keadaan aman. Banyak di beberapa tempat orang-orang Muslim Ramadan datang dia bisa mendengar bom, tembakan di sana sini. Sehingga tidak bisa betul-betul menikmati bulan Ramadan ini. Wal iman, dan iman. Kenapa iman? Karena kita memerlukan iman yang kuat selama Ramadan ini. Karena kalau kita perhatikan hampir setiap tahun itu di awal puasa itu orang semangatnya tinggi sekali. Biasa saja masjid penuh. Tarawih pertama, kedua. Kemudian setelah beberapa hari mulai turun. Apa yang berat turun? Kena iman. Nah, iman itu seperti bensin tadi. Is a fuel. Right? Nah, makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah iman saya supaya saya tetap kuat, tetap konsisten, disiplin sampai akhir bulan Ramadan. Karena yang menentukan Ramadan itu di akhirnya itu. Right? Kemudian wassalamah. Salam artinya keselamatan, artinya sehat afiat. Karena kita ketahui bahwa pahala beribadah, beramal soleh, beribadah bukan main itu. Allah melipat gandakan. Baik. Maka kalau kita sakit, kita nggak bisa melaksanakan semua itu. Nah, maka kita minta, ya Allah, tahun lalu saya pernah sakit seminggu sehingga banyak rugi saya. Ya, berilah aku kesehatan pada tahun ini. Wal Islam, dan Islam. Artinya rukun Islam. Artinya saya ingin Ramadan ini bukan hanya bisa salat tarawih, saya bisa menghatamkan Quran, bisa banyak doa, bisa bersedekah, bisa membantu orang-orang
yang tidak mampu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti adab-adab Ramadan yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka kita mesti, setiap kita beribadah, mesti dasarnya ilmu. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah mengingatkan kita selalu terhadap adanya 3 kelompok, 3 grup. Kelompok yang disebut dengan Shiratul Mustaqim. Itu kelompok yang dimuliakan, dipuji oleh Allah SWT. Tapi ada juga kelompok yang kita selalu minta berlindung. Itu kelompok Maghdubi alaihim. Kelompok yang dibenci, yang dikutuk oleh Allah SWT. Kenapa dikutuk? Itu kelompok yang punya ilmu, tahu ilmu, tapi tidak melaksanakan. Atau dia mengetahui itu haram, tapi dilanggarnya. Dia mengetahui bahwa dia itu mesti mengerjakan ini, tapi tidak dikerjakannya. Itu maghdub. Nah, itu biasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan main ilmunya, tapi selalu dia berbuat bertentangan dengan ilmu yang dia tahu. Ya. Kemudian waladolin, ini sebaliknya, orang yang berbuat amal beribadah tapi tanpa ilmu, tanpa mengikuti peraturan. Itu kebanyakan orang Kristen. Nah, jadi ketika dia beribadah, ibadahnya pakai musik, ya, dansa dan sebagainya. Ya, maka Shiratul Mustaqim ini adalah kelompok yang menyatukan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka banyak juga orang yang bulan puasa kena tanpa ilmu, sehingga banyak rugi dia. Dia menyangkanya dekat kepada Allah, ternyata tidak. Right? Misalnya banyak orang yang berusaha jangan sampai ketinggalan tarawih tiap malam di masjid, tapi selalu ketinggalan salat isya misalnya. Mana lebih afdal misalnya? Salat isya jamaah atau salat tarawih? Salat isya jamaah. Right? Kata Nabi, barang siapa yang menjaga salat isya jamaah selama sebulan di bulan puasa dan subuh jamaah, dia garansi dijamin dapat Lailatul Qadar. Demikian juga banyak orang ketika dia salat di tengah-tengah dia keluar. Hadisnya, barang siapa orang yang salat tarawih bersama imam sampai imam itu salam, dia akan mendapatkan sama dengan pahala qiyamul lail, tahajud. Seolah dia sebalam malam. Kadang-kadang mana nanti saat malam di rumah, rugi dia. Musolatnya nggak apa-apa, tapi tidak ikut salam dengan imam, itu kerugian. Oleh karena itu maka meskipun sudah tahu memperdalam mendengarkan ceramah tentang adab-adab puasa ini penting sekali. Di antara adab puasa misalnya makan suhur. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang dia malas untuk bangun subuh, untuk makan suhur. Ini kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa di Madinah dulu, tapi mereka biasa meninggalkan makan suhur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah suhur karena dengan makan suhur itu banyak barokah. Allah. Walau hadis lain, innal malaikah yusalluna 'alal mutatahhirin. Para malaikat mendoakan orang-orang yang makan suhur. Ya, doa malaikat coba bayangkan. Makanya oleh karena itu disunatkan makan suhur diakhirkan. Nabi makan suhur seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Namun demikian, kita jangan makan saja. Karena mungkin makan 10 menit ya. Sebelum dan sesudahnya banyakkan istighfar. Karena Allah memuji tanda-tanda orang muttaqin dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Sama ayat yang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu mereka yang membanyakkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah di waktu suhur. Waktu suhur itu adalah waktu menjelang fajar. Dan itulah waktu yang mulia. Waktu di mana doa diijabah oleh Allah SWT. Karena pada saat itulah Allah turun. Ya, jangan sampai kita buka lagi suhur, kita masih sempat buka Facebook, buka WhatsApp, subhanallah. Berarti kita nggak perlu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua
di antara adab-adab puasa adalah mempercepat, mensegerakan buka puasa. Nabi mengatakan, umatku masih dianggap baik selama dia mengakhirkan suhur dan mempercepat buka puasa. Nah, dalam buka puasa ini kadang-kadang ada sesuatu yang lupa kita, yaitu doa. Dalam hadis dikatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah SWT. Yaitu doa yang musafir, doa orang yang didolimi, dan doa orang yang buka puasa. Kapan doa itu? Sebelum dan sesudahnya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelumnya. Jadi menjelang kita mau buka. Itu saat-saat yang sangat penting sekali. Jadi ketika kita menjelang buka sekitar 10 menit lagi, kita diam sendirian. Doa sama Allah SWT. Doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin pada saat itu kita punya anak-anak kita bandel. Ya, punya istri tidak taat misalnya. Atau ada orang sakit. Doakan saat itu. Atau orang sulit dari cari jodoh misalnya. Doakan saat itu. Banyak kisah-kisah orang yang dikabul doanya ketika dia berdoa menjelang buka puasa. Nah, ketika azan berkumandang langsung buka. Jangan ditunda-tunda. Karena kebiasaan orang Yahudi itu menunda-nunda buka puasa. Nah, Allahu Akbar langsung buka kita. Jadi baca doa. Allahumma laka sumtu wa laka aftartu wa bika amantu wa alika tawakkaltu dhahaba ad-dama wa talat al-uruq wa thabat al-ajru insyaallah ta'ala min al-armin. Jangan lupa itu. Ya. Kemudian ada pekerjaan yang kita mesti banyakkan di siang hari, ada yang di malam hari. Nah, di siang hari itu kan yang disebut dengan imsak. Ya, kita berusaha untuk menahan. Yang puasanya menahan makan dan minum. Tapi kalau hanya kita menahan makan dan minum, mata kita tidak ditahan, telinga tidak ditahan, kata Nabi, itulah puasa yang cuma-cuma. Yang tidak ada hatinya. Baik, kita berusaha ketika kita siang hari yang menjaga, pertama jaga mata. Karena mata ini punya pengaruh besar pada puasa kita. Coba kita ya seharian nonton sinetron. Baik nonton film India misalnya. Nanti malamnya ada pengaruh itu. Begitu saat tarawih, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh kesiannya, kenapa dibunuh dia? Jadi apa yang kita lihat itu bisa pengaruh. Ya, kita misalnya ke pasar, kita tidak jaga mata kita, lihat perempuan yang cantik. Itu pengaruh ketika kita baca Quran kelihatan, ketika kita tarawih kelihatan. Jadi rugi kita. Demikian juga mulut kita jaga. Makanya di antara doanya, Allahumma inna fihi bighaddil basar wa hifdzil lisan. Allah tolonglah selama aku puasa ini untuk bisa menjaga mata dan juga menjaga mulut. Karena dua ini yang akan banyak nanti merusak ketika orang berpuasa. Baik. Oleh karena itu maka kalau kita tanya ya apakah Ramadan ini telah berhasil tidak, kita lihat kenyataannya di dalam masyarakat kita. Baik. Mungkin ada orang di antara pendengar yang sudah puasa 70 tahun, ada yang sudah 80 tahun, ada yang 40 tahun. Coba tanya apakah kita ini termasuk orang-orang muttaqin atau tidak. Baik. Kalau kita lihat misalnya apakah tingkat orang berkorupsi itu tambah kurang tambah banyak. Ya, orang yang nipu tambah kurang tambah banyak. Itu bisa kita nilai, ya. Makanya ayat tentang puasa itu satu saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, you believe. Orang-orang beriman telah diwajibkan kamu puasa. Ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Dengan satu ayat ini itu more than 1 billion, 1 miliar lebih umat Islam berpuasa. Tukang beca, tukang peminum itu berpuasa itu.
Tapi tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu bukan sekali. Di Quran itu Allah mengulanginya puluhan kali. Kata-kata takwa ini. Kalau kita manggil anak, Ali, 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 berapa kali? Kenapa? Karena si anak itu belum dengar. Mesti diulang-ulang. Maka oleh karena itu Allah mengulang-ulang kata takwa. Tiap hari Jumat diulang-ulang. Wattaqullah. Kenapa? Karena banyak orang ya tidak berhasil. Mesti diingatkan terus. Makanya kata-katanya la'allakum, barangkali, mudah-mudahan. Right? Jadi tujuan utama puasa itu adalah takwa. Dan ketakwaan ini tidak mungkin dicapai tanpa kita berjuang. Sesuai dengan kata-kata imsak tadi. Right? Jangan sampai kita hanya berhasil menahan dari dahaga dan lapar, tapi tidak berhasil menahan anggota badan yang lain. Demikian juga hati kita. Ya, oleh karena itu kita mesti kurangi ya, membuka Facebook, WhatsApp, apalagi Instagram, apa saja. Ya, sesuatu yang akan mengganggu ya pikiran dan hati kita selama berpuasa, kita jauhkan. Coba seminggu aja coba. Nanti terasa nikmat itu. Nikmat ketika baca Quran, nikmat ketika tarawih. Right? Kemudian pada malamnya itu banyakkan di samping salat, banyakkan doa. Karena ini kesempatan. Makanya oleh Allah SWT mengakhiri tentang masalah puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Right? Apabila hamba-Ku menanya aku dekat. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk membaca banyak doa berikut ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Pertama syahadat. Ini untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Astaghfirullah, istighfar. Right? Karena kalau kita perhatikan hampir semua pahala ibadah di bulan puasa itu semuanya adalah pengampunan. Karena tujuan kita puasa untuk masuk surga kan. Dan ganjalan orang yang di surga itu adalah dosa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepat bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Wal jannah, dan surga. Selalu sebelum surga ada kata-kata maghfirah. Jadi ini kesempatan. Kalau kita di hari-hari biasa itu ada waktu tertentu untuk minta ampunan, di bulan puasa ini siang malam. Man shoma ramadhana, kan? Kemudian man qoma ramadhana. Semuanya itu siang malam kesempatan untuk minta ampun. Makanya banyakkan baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Kami mohon surga ya Allah. Ingat ya, surga itu mesti diminta, mesti dimohon. Karena kata Nabi, tidak ada orang yang akan masuk surga karena amalannya. Ya, masuk karena rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, makanya kita kalau habis salat kan, Allahumma antas salam sampai akhirnya apa? Wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ya ke jannah sebagai rumah salam, the house of the peace. Ya, jannah darus salam. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Aku berlindung daripada api neraka. Karena tidak semua orang mukmin itu, orang muslim itu masuk ke surga langsung. Ada yang terpaksa mesti ke neraka dulu. Maka kita minta ya Allah jangan sampai. Makanya di antara doa-doa di bulan Ramadan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Allah jadikan aku orang yang bebas daripada api neraka. Ya, jadi itulah beberapa adab-adab yang perlu kita tingkatkan dalam bulan puasa ini. Ya, jadi sebagai penutup, mudah-mudahan ya kita di bulan
puasa tahun ini kita bisa memaksimalkan waktu kita, tenaga kita untuk mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api neraka dan maksud surga insyaallah. Ya. Mudah-mudahan semua para pendengar orang Allah dipanjangkan umur, diberikan barakah, dan insyaallah bisa melaksanakan puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.